Monggo. Sungkan-sungkan. Kenal kula nih. Wah, oleh jimat guys. Masya Allah. Napa nih namanya Gus? Raga sakti. Niki Amit nyuntaket. Lek bagi penjelasan jenengan dunung ini ku pusaka-pusaka ngeten iki menurut panjenengan niku pripun? Kan Amit ada yang bilang sirik, ada yang bilang kayak gitu. Oh, Kan bagi panjenengan pripun niku? kalau saya kan cenderung ke perawatan budayanya, seni dan budayanya. Kalau saya itu cenderung ke sana. Bukan kok saya anggap itu klenik atau diambil kodamnya, dimanfaatkan kodamnya, enggak. Kalau saya itu cenderung ke seni dan budayanya, nguri-nguri budaya leluhur. Kalau keris kan ngekeri kang wis ginaris. Oh, keris, nyekeri kang wis binaris. Oke, mantap. Kopinya apa tuh? Ngekeri apa kang wis ginaris. Paling ngopi nggih, Gus? Monggo. Keris niku nyekeri Ngekeri. Nah, kang wis binaris. jadi kang wis ginaris ini kan semua kehendak Tuhan kan. Oh. Di kenyataan hidup ini kan semua kan kehendak Tuhan. Siap. Terus kalau semuanya ngeten Gus, ada yang apa namanya menyamakan, mensinonimkan antara orang yang punya keris itu dengan dukun. Jadi orang yang tidak punya keris itu dianggap dukun kata Gus. Pripun Gus? Itu sebenarnya kan pengalian sejarah, Mengalir sejarah. seolah-olah budaya Jawa ini dihilangkan dan diganti oleh budaya Arab. Yang naturakan nasab, nasib, nusuk. Pripun iki Gus? Apa ya duwe pondok iki kudu duwe nasab apa piye ngono ta? Alah, anake kiai ora kabeh dadi kiai kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber lover Pondok Nuswantara. Tenan. Saat ini kita mau jalan-jalan. Kita mau menantang Gus Sandi. Tenan. Tadi siang kita terima tamu sampai jam 1 malam. Terus labas pembersihan di Serengat. Ini sekarang kita mau ke tempatnya Gus Sandi. Tidurnya kapan? Nanti kalau pas ngantuk. Tenan. Ikuti perjalanan kita ke Pondok Gumelar. Pondok Wiwitan Gumelar. Gus Sandi, Kediri. Kembali ke Jati Diri. Saya dengar beliau mau bikin pondok lagi. Bikin pondok di pinggir Sungai Brantas beliau. Nanti sekalian kita lihat-lihat, terus nanti kita mau lihat-lihat rumahnya Gus Sandi, terus siapa istrinya, udah punya apa belum ya, kita kan belum tahu yo. Anaknya berapa, kira-kira punya simpenan apa enggak. Kita lihat ya. Mau kita obrak-abrik tempatnya Gus Sandi. Tenan. Ikuti perjalanan kita ke tempatnya Gus Sandi, karena Gus Sandi sudah ke pondok kita berapa kali? 4 kali ya. Di setiap Selasa Kliwon Gus Sandi ke pondok. Terus ikuti perjalanan kita ke Gus Sandi. Tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, tenang. Oh iya. Monggo Gus. Monggo. Sungkan-sungkan. Narak. Mboten kali apa to niku? Buatan mong niki wau kula bablas kok. Iki wau kula niku saking serengat. Wis saking serengat. Ngaos to. Siap. Buatan apa namanya dolanan. Wah. Ini apa hari ini, Gus? Apa? Ya minyak urut. Ini urut. Dan iki. Madu. Kode areng ngene jenengan. Madu, guys. Madu. Niki madu napa niki, Gus? Ini liar ndak sini. Iki liar. Nggih. Ngersake kopi napa teh? Lo sembarang. Kok ora mendemi, Pak. Mulai mabuk wis. Oke. Jalan. Bismillah kula anu. Ana kecut-kecute. Ini madu liar. Niku ternak. Niki Niki liar niku ternak. si ternak. Langsung melek, guys. Kok tenan. Mantap. Lo borong nih. Monggo guys, madu guys. Alhamdulillah. Kalian nyonya to? Nggih. Dan ini kok videonya enggak mau direkam. Delik niku. Oh nggih. Iki kan jenengan ta niki. Apa namanya? Lukisannya panjenengan ta niki. Ya. Nggih ya. Assalamualaikum. Salam. Ini saya mau ngerampok di sini guys. Apa ya mau kira-kira mau tak rampok bawa pulang ya? Nanti kita rampok guys, bawa pulang guys. Ya oleh waduh. Cemel kula nih. Iya. Wah, koleh jimat guys. Masya Allah. Napa nih namanya Gus? Raga Sakti. Raga Sakti. Niki wit napa ta niki? Ya Raga Sakti. Oh, wit Raga Sakti niku. Oh. Nggih gendong tak kira ki mau ki anu pule anu kae. Gendong ngono kae. Alhamdulillah. Lo tampi niki. Manfaati. Ngelak bujuku nakal tak gobok pak ngono iki kan. Berkasar. Nggih monggo sedulur-sedulur ingkang badhe ngapa sih? Mati ya? Nggih. Mau ngomong enggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dulu-duluku monggo kang mau kang badhe silaturahmi teng ngene Gus Sandi. Niki alamate pundi niki, Gus? Dusun Kolak Selatan. Dusun Desa Kolak Selatan. Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Heeh tenan.
Iki beliau juga ini jenengan anu nggih Gus, badhe ndamel pondok malih ta? Insyaallah. Teng pundi Gus? Boleh makam Mbah Nur Muhammad. Tepi asing mriki. Celak. Nanti kita ajak Gus Sandi ke sana guys, ke tempat pondok yang mau dibangun. Ih Gus Sandi kok ceritanya kok modo-modo aku ya? Ya? Apa aku sing modo-modo Gus Sandi ya? Delalah podo. Lah iya ndelalah padha. Ya pas kula badhe anu niki ndamel tempat yang kedua. Gus Sandi kok ya ngono. Ini loh yang kemarin itu yang apa namanya yang di belakang itu loh. Wah, kuwi ya padha arep modo-modo neh. Enggak yang Ya. terus itu bikinnya yang kayak gini. Pengen gawe ngene. Bukannya yang Lah iya, Masku ya arep modo-modo neh ta. Wah, siap. Apa kok aku apa lho sing gak nggih bojo iki. Barang wis tak hooh ngono aku siap. Masyaallah, alhamdulillah. Niki riyen apa griya nika Gus sing jenengan damel Gus? Niki riyen nggih. Adepokan dulu lah. Kok ya padha ya Allah. Gusti Pangeran. Njaluk ngapura. Kok ya padha ya? Kula riyen nggih. Tapi enggak padha virale lho, guys. Aku virale sih enggak padha. Ini virali alam gaib. Heeh. Kula nggih riyen padepokan dulu. Majelis terus padepokan, terus pondok pesantren. Perjalanan kene ya ngono. Dulu ya. Lho kok padha ta, Gus? Bah, iki piye to iki cak geger iki kaya ne, guys. 2014 mulai majelis ngaji ya. Terus 2015 buka istighosah istighfar gular. Siap. Terus iki 2020 menawi iki. Nek mboten 2020 2021 menawi iki. Oh. 2020-an iki. Terus bangun niku Masya Allah, alhamdulillah. Oh ya guys, ini saya tertarik ini Amit ya Gus ya. Aku niat rusuh cerita nih, mau rusuh Amit ya. Ini loh guys, ternyata Gus Sandi itu dukun guys. Waduh karo aku Mbak No. Masya Allah. Ya guys, ternyata Gus Sandi ki ya dukun loh cah. Masamu dukun milenial kok. Tahu roh TikTok Gus Sandi gak? Masya Allah, ternyata Gus Sandi ki ya dukun cak. Aku diparingi tongkat karo Mbah Yai dukun Gus Sandi. Saat ini kita ini guys, kita lihat niki pusaka-pusakane Gus Sandi. Masya Allah. Sama mebur dewe ya. Ini tak kasih rahasia sedikit ya. Sebenarnya dupa yang ada di Pondok Nuswantara niko dari sini. Sini yang buat, saya yang jual. Dupanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh ini ada keris ini petok al ini. Enggak salah ini petok ini. Nggih Agus. Iki petok ah. Petok ini. iki sing budi ya iku. Ndi? Wah ini kita. Wah nggih. Aku pernah ngeliat keris jenengan dulu sing panjang tapi ngapusi ini oleh Gus. Belakang bendera. Wah. Sing Tombak iku. iki ya. Wah iya iki kerise Gus Sandi niki cah. Sak meter cah. Pas dicabut sak mini. Aku wis serang aku sakti kok masamu lho. Jadi pada lihat itu sama Masya Allah iki. Nggih. Kayaknya setelah pulang dari sini keris-keris yang di lemari saya mau tak keluarin semua lah. Bagus buat pajangan. Masya Allah. bikin tempatnya. Lah nggih. Cuman aku kadang-kadang wedi mbek bojoku, guys. Saya di belakang itu wah ini enek tokat sing kaya ula weling pisan no ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalih nyuwun takut, Gus. Pusaka niki sejarahnya pripun, Gus? Maksudnya jenengan jenengan asal saking pundi terus pripun ngoten Agus?
Sejarahnya piye, Gus? Amit, Gus. Pusaka-pusaka niki, Gus. Pusaka-pusaka niku teko-teko Kalih disambi, Gus, monggo, Gus. Lha monggo to. Nggih. Monggo. Monggo, Pak. Iki dimenangku iki ote-ote. Rata-rata nggih ya titipannya orang lah rata-rata. Jadi ada pusaka yang tidak terawat dan ada yang takut untuk memeliharanya, ya kita pelihara lah. Karena kan istilahnya kita nguri-nguri budaya leluhur. Ininya gitu. Jadi banyak titipan-titipan dari orang-orang. Yang milik saya sendiri cuma berapa. Sing gak ada yang jenengan napa niku sing napa? Baik. Ki, ya akeh deh. Betok gede ku. Injenya. Niki Amit nyontaket. Lek bagi penjelasan jenengan dunung ini ku pusaka-pusaka ngeten iki menurut panjenengan niku pripun? Kan Amit ada yang bilang sirik, ada yang bilang kayak gitu. Oh. Kan bagi panjenengan pripun niku? Kalau saya kan cenderung ke perawatan budayanya, seni dan budayanya. Kalau saya itu cenderung ke situ. Bukan kok saya anggap itu klenik atau diambil kodamnya, dimanfaatkan kodamnya, enggak. Kalau saya itu cenderung ke seni dan budayanya, nguri-nguri budaya leluhur lah, ke situ intinya. Jadi enggak ada niatan untuk menggunakan diambil kodamnya, dimanfaatkan, enggak sama sekali. Karena pusaka menurut saya itu ya cuma di sini. Iman itu pusaka. Iman itu pusaka. Nah, pusaka yang berharga ya iman itu. Iman tauhid itu. Nah, kalau keris kan ngekeri kang wis ginaris. Oh, keris nyekeri kang wis ginaris. Oh, Ngekeri. guys, mantap. Kopinya apa pun ya? Ngekeri apa kang wis ginaris. Kali ngopi nggih, Gus? Monggo. Keris niku nyekeri Ngekeri. Nah, kang wis ginaris. Jadi kang wis ginaris ini kan semua kehendak Tuhan toh. Heeh. Di kenyataan hidup ini kan semua kan kehendak Tuhan. Siap. Jadi kita harus mengimani bahwa ini semua memang kehendak Tuhan. Makanya itu keris itu menjadi pusaka. Harus kita imani. Keris itu seperti itu. Tapi bukan keris itu maksudnya ya. Bukan. Siap. Alif yang ada di sini. Siap. Dan Itu maksudnya, guys. Berarti imani kodok dari Gusti Allah. Itu ngekeri kang wis ginaris kodok kodarnya Gusti Allah. Kodratullah. Terus kalau semuanya ngeten, Gus, ada yang apa namanya menyamakan, mensinonimkan antara orang yang punya keris itu dengan dukun. Jadi orang yang kita punya keris itu dianggap dukun, ngaten Gus. Pripun, Gus? itu sebenarnya kan pengalian sejarah itu. Pengalian sejarah nggih. Seolah-olah budaya Jawa ini dihilangkan dan diganti oleh budaya-budaya Arab. Kan gitu. Itu sebenarnya bukan niat Arabnya dulu yang ingin mengarabkan Jawa, tidak. Sebenarnya itu ya dari penjajah-penjajah dulu. Jadi diadu domba lah istilahnya. Karena kan Islam di Jawa ini kan sangat kuat sekali. Nah, makanya dibentur-benturkan antara orang pribumi dan budaya Islam itu. Seolah-olah dikaburkan budaya Jawanya. Tapi kan sekarang kan mulai bangkit toh, Gus. Siap. Nah, sekarang ini memang benar-benar mulai bangkit. Ini tenang. ada istilah zaman kolomongso. Ini sekarang ini. Zaman kalau mongso. Zaman kolomongso. Jadi zaman kolomongso itu istilahnya gini. Senenge sak kolo, susah yo sak mongso. Begitu juga sebaliknya. Susah yo sak kolo, senenge yo iso sak mongso. Makanya musim kan sekarang tidak bisa diprediksi. Dan contoh lagi yang viral-viral dulu, Dier, terus nggak ada kabarnya. Kula riyen viral, Gus. Nah, contoh seperti jenengan Dier, semua membahas Gus Samsudin Jadab itu bagaimana. Tapi kan sekarang kan nggak ada. Kayaknya hilang, Gus. Nah, hilang berita itu. Sambo Dier. Nah, seperti itu. Itu Kira-kira kolomongso. viralnya ra, Gus? Lihat di viralnya apa?
Viral sing api-api to lah. Dosik elek-elek, peyo. Masyaallah. Lah apa virale elek? Ya ora jane ya. Oh, ora kan tergantung bagaimana cara orang menyikapinya toh. Siap. Yang penting gini, karena kan jenengan sudah viral dan maksudnya itu mulai dikenal orang banyak. Jadi bagaimana kita ini mengisi keviralan jenengan dengan hal-hal yang positif. Makanya aku rene mau Gus. Makanya saat sini aku mau rene. Ya ben kuwi maksudku ben gak guyonan ae no. Soale aku iki enake mung seneng ngoten. Dadi enake mung seneng terus guyonan, makanya tak isi sing seriusan iki. Iki ya seneng kok iki. Heeh. Anak sing serius didik ngono lho. Aja guyonan kaya aku iki jazbah edan aku. Terus niki Amit Gus, niki kok ada patung nih. Patung niki Amit. Kan ada yang bilang kalau patung ini haram atau kayak gimana, menurut jenengan gimana nih? Ya aku biasa wae. Biasa ya. Biasa. Yang menganggap haram kan yang menganggapnya haram. Kalau saya kan enggak. Wong saya bukan menyembah patung kok. Siap. Yang imannya saya tetap di sini. Oh, tenan siap. Mantap. Monggo guys yang mau pesan dupa ada komplit dupa, terus madu. Ini saya borong ini. Nih, ini mau tak kasih istri saya. Heha. Selain madu apa lagi Gus? Ya banyak, ada kaos juga. Pas mana Gus? Ini Gus, aku Gus. Ini toko Ini diambil. Oh, Siapa? konten ana ya Kang guys. Bayu. Menyambung ke video ini. Soalnya sik ngenteni iki tak tekok. Terus kaos, bar kaos apa? Ya, Borong tek nih. Oh, kaos termasuk gelang apa? Genitri. Heeh, terus. Termasuk gelang apa? Itu biji pisang vida itu loh. Nah, itu. Karo gelang-gelangnya le. Karo apa? Tasbih genitri. Tasbih genitri ke tasbih apa ta? Tasbih seperti ini. Oh, biji genitri maksudnya. Iya, genitri, siap. Ada sejarahnya kenapa jenengan remen damel gelang tasbih genitri niku? Saya menggunakan aksesoris itu, entah gelang, entah kalung, entah ake. Nah, cincin itu sebenarnya untuk sarana media ingat kepada Tuhan. Kalau saya ya. Bukan jimat lo ya. Bukan jimatnya, tapi sarana untuk eling, untuk mengingat Tuhan. Contoh ini ya. Ini kan terbuat dari kayu. Nah, jadi untuk ingat. Ya kayu ya. Ya hayu ya kayuku ya kayumu kalau zaman dulu. Siap. Tuh. Kalau saya kan berpaham jenengan intinya untuk dakwah lah. Terus kalau ada yang bilang pengasuh pondok terus jual aksesoris itu berarti jual jimat itu penjelasannya pripun Gus? Menurut jenengan? Itu sah-sah saja, istilahnya kan Sah-sah ayo. sah-sah aja. Ada yang menjual, ada yang Siap. membeli, itu kan Siap. sah tuh itu. Nek wong alek padine pikir melok ya. Lah iya. Padi ra iso adol. Padine ra iso adol, pengen adol ra iso ya. Gitu loh. Yang penting tidak menjanjikan sesuatu atau tidak bilang oh ini khasiatnya buat ini itu enggak. Nah, kita ya. Lah aku rene iki mau papat lho, masa ya mung sitok ta iki piye ta iki? Ini cek dah, gua sitok tok ya. Nggih, beneran. Wah, lha apa sing ning toko digawa ben roh. Kula damel iki, Gus. Iku XL apa iku? Gudi. Sembarang iki lho niki. Gus Sandi Rois Al Khairisi. Khairisi. Nama jenengan apa ta? Itu Al Khairisi itu nama pemberian. Kalau nama asli ya Sandi Rois itu. Jamiah Istighosah Wiwitaning Gumelar Ngaji Diri. Ini tadi ada ya di tulisan di pondok ya. Ayang mau ayang? Oh iya nanti ya. Saya dulu saya jadi bintang iklannya Gus Sandi. Nanti rencananya kan kalau ada apa jenenge
album baru, album lagu baru. Oh iya Gus, karena jenengan mau bikinin saya lagu ta. Asik toh. Iya cerita saya. Memang rencananya memang yang saya buat apa bintang iklannya jenengan sama Opa. Oh siap. Karena konteksnya nanti kan Gelut. gelut. Oh, mantep. Nah, Aku lek karena gelut apa? sebenarnya Gus. Istilahnya itu judulnya Tangise Sukmo. Wah, medeni ta. Siap. Tangise Aku Sukmo. saiki munggah guys, orang mung sekedar pengasuh pondok, pengasuh majelis, pengasuh padepokan. Aku juga saya bintang iklan, ya kan? Sopo sing pengen iklan-iklan ning aku monggo. Hubungi. Oh, tenan. Siap. Terus lagu pesanane kula pripun, Gus? Lah judulnya apa? Sampean iki gawe judul apa? Engko muni dhewe utawa jenengan sudah punya apa? Sudah punya liriknya, syairnya ya kan? Nanti saya yang aransemen. Kayak wis tak kirim niki lho. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir kae. Aji-ajiku sapuning jagat. Ketu kula sutaning jagat, klambiku onta kusuma. Ting tong ting der, ting tong ting der, Gus. Ning nong ning gung, ning nong ning gung, Gus. Klambiku onta kusuma, sapuku suaresana pakuatanku pondho 5. Ototku kawat balungku besi sumjung kaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Gus. Kaya japa mantra. Aku kan pengen gawe lagu ngono kok. Piye ya? Oke. Bene mantra ya bene ben malah iso goyahne sukmane ben iso krasa. Damel kae, Gus. Iya, siap. Iki berarti sing tak usung ning pondok kuwi engko apa ae ya? Tak delok-delok sik lah engko. Heeh. Oleh tongkat sitok usung ya. Menawa ngai tombak apa-apa ngono ya. Maneh. Gampang langko lah. Pangklep Nanti pedok. colong engko ya. Nanti habis ini kita lihat ini dulu guys. Pondok yang mau dibangun Gus Sandi. Rencana ini kan udah ada pondok. Terus jenengan damel meleh niku damel napa, Gus? Lah kan jamaah dan santrinya semakin banyak. Mantap. Nah, semakin banyak dan tempatnya kan kurang kalau di sini. Makanya ya kita berusaha lah bagaimana ikhtiarnya gitu. Luasnya pinten iki sing badhe ditumbas? Ya kalau rencana ya minimal ya bumi-bumi 100 lah. 100 ru. Terus samit iki nyon tangkat. Satu runya tuh dari sini berapa? Di tempat yang jenengan sing badhe ditumbas itu satu runya. Ya sekitar 5 lah. 5 nggih. Siap. Nanti aku tak nitip lah di sak-ru. Segagak aku lek dinggoni pahalane ngalir nggih aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekat sungai nggih Gus nggih. Ke sungai. Karena kan dulu wejangan sebenarnya itu memang di pinggir sungai dulunya waktu zaman kuno dulu. Nah, ketika tahun 50 sampai tahun 80 ke atas ya 80 sampai 90 itu akhirnya guru saya Mbah Mukhairi karena kan sudah mulai rame kan akhirnya dibawa ke rumah tapi di tempat yang bedak istilahnya gitu. Nah, tidak ada tutup. Nah, tapi sekarang ada adzan. Break dulu. Nanti lanjut guys. Santai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aturakan nasab, nasib, nusub. Pripun niku Gus? Apa ya duwe pondok iki kudu duwe nasab apa piye ngono ta? Alah, anake kiai ora kabeh dadi kiai kok. Ora kabeh anake brandal kuwi ya dadi brandal. Ya ora kabeh brandalan terus dadi brandal. Sing penting iku bejo cilakane, sukses lan orane, selamat lan orane tergantung prilakune manusane dhewe-dhewe. Nasib itu tidak ditentukan oleh nasabnya. Ya toh. Memang nasab itu penting untuk wasilah. Iya. Nanging tidak boleh dibangga-banggakan nasib itu. Seharusnya Nasab. kita ini harus bisa gitu nasab bab nasab ini
seharusnya kita ini harus bisa membanggakan, membuat bangga leluhur kita. Jangan terlalu membanggakan leluhurnya. Mantap. Oh, tenang. Terus ki apa awake dhewe terlalu membanggakan leluhur, tapi kita sendiri malah mencoreng leluhur kita buat apa? Rekaman Ya kan. Iku. Iki piye supaya awake dhewe iki saumpama duwe leluhur, duwe wong tua, duwe mbah, bagaimana kita bisa membuat bangga mereka dengan prestasi kita, ngono. Oh, tenan iku baru iku. Ini bangga-banggane leluhure nanging awake dhewe malah mencoreng nama baik lho ki apa. Tiwas ngisin-ngisini. Mulane saya itu tidak istilahnya ya mengekspos saya ini keturunan dari siapa, mbah-mbahnya siapa, saya tidak pernah mengekspos. Siap. Karena apa? Malu-maluin lah. Wong saya sendiri masih kayak gini kok. Iya kan? Benar. Tapi bagaimana kita ini membuat prestasi yang baik supaya leluhur kita ini juga terangkat istilahnya derajatnya gitu. Dan yang paling penting itu seumpama melakukan suatu tirakat atau lelaku khusus, nah, seharusnya jangan terlalu berharap. Melekat ya. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu melekat. Karena gini ya, sebenarnya kita ini sudah ditirakati oleh orang tua atau leluhur kita. Lah, sekarang tugas kita menirakati anak turun kita. Karena apa? Sedikit banyak kita ini kan sudah memanen atau memetik buah dari apa yang sudah leluhur kita tanamkan. Nah, kalau tidak diregenerasi mulai dari kita, lantas siapa yang akan istilahnya anak turun kita ini loh, apa yang akan mereka petik itu loh, kalau bukan kita yang menanamnya. Makanya kan orang dulu itu menggambarkan, orang tua-tua dulu menggambarkan itu yang ditanam itu pohon jati. Padahal yang menanam pun itu juga sadar, ya kan? Yang menanam itu sadar loh, kalau dia itu tidak akan memanennya. Pasti beliau itu pasti bilang gini, supaya nanti bisa dimanfaatkan anak cucu. Itu sebenarnya sudah diberi ajaran sama leluhur itu sebenarnya. Gini bab tirakat ini kan Gus Andi kan kalau pernah mireng tahu edan. Nggih. Edan tenan. Nah, tirakat niku sing dimaksud tirakat niku pripun ta, Gus? Ini kan kata yang pengen tirakat. Tirakat itu kan sebenarnya kan dalam konteks prihatin. 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 Tirakat itu kalau di dalam bab agamanya itu kan ya memang lelaku. Kalau di Islamnya itu istilahnya lelaku, tapi pada hakikatnya ya prihatin itu. Contoh gini, sebenarnya yang paling sering tirakat itu perempuan. Mantap. Karena apa? Gini, contoh gini, waktu sang istri mengandung anak kita istilahnya ya, anak loh, tirakatnya pirang sasi iku. Mantap. Ane bojoku tak metengan. Lho iku tirakatnya gede, gek sing iso ndadekne sing yang bisa menjadikan dunia. Bisa menjadikan dunia itu ya wanita. Apa enek wong lanang meteng yo ora enek. Sing iso ndadekne ya wong lanang, wong wedok. Perempuan yang bisa menjadikan itu. Contoh ginilah, contoh ya. Cara sampeyan ngene wis, cara sedina iki sampean mendapatkan gaji 100.000. Ya kan? Jenengan bawa sendiri. Tidak diberikan ke istri. Paling tak nggih ngerokok karo ngopi. Tapi lek dipasrahne istrine, anak bojone mangan kabeh. Tenan. Ayo. Dadi sing iso ndadekne iku wong wedok, wong lanang ora. Mergo wong wedok iku gambarane sifate pangeran. Wujud sifate pangeran iku ning wong wadon. Langsung pengen ndang rapi deh. Lelek pan wong lanang iki wujud nyatane zate pangeran.
Ini lanang sejati iku zat, wadon sejati iku sifat. Asyhadu alla ilaha illallah zat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sifat. Asyhadu alla ilaha illallah lanang sejati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wadon sejati. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Nggih. Nah, ketika zat sifat ini sudah kumpul menjadi syahadat itu kan, cara menusane iki lanang sejati wadon sejati iki kumpul, mongko iso gelar jagat dadi anak. Ngono lho. Dat niku kan sifat niku manut dat nggih. Dan iki kan anu Gus, mungkin kathah tiyang sing badhe pengen tumut tirakatan ngoten teng mriki semen. Niku wonten tutulan nggih. Ini pasti ada. Musulukane ono kok ini. Cocok, heeh tenan. Amit kedah nginep teng mriki napa Lho, neng kene oleh neng kono-kono ya oleh. daftar Di aku rumah cah? pun juga boleh. Daftar kula. Nek sing bener-bener siap digembleng ngebleng neng kono pirang dina. Pirang dina, Gus? Ya ana sing 3 dina 3 bengi, ana sing 7 dina 7 bengi. Wis aku 7 dina 7 bengi ya. Gak mangan, gak turu, gak ngombe. Gak petuk kowe. Huyuh kowe. Tujuh hari itu jangan lama. 7 hari makan tidak minum, tidak lihat orang, Gak tidur. gitu. 3 hari. 3 hari. Heeh tenan. Ya seperti itu. Jadi kan ada tingkatan-tingkatannya. Sekarang dianterin aja, tidak bisa bawa apa-apa, tidak bawa HP, tidak bawa makanan. Loh, HP mati. Juga nggak diliput. Bleng, udah. Jadi dulu saya waktu tirakat ya HP pasti saya matiin. Bleng, udah. Karena itu HP ini sangat mengganggu fokus. Ya. Barakallah, barakallah. Iya, tentang media tadi Gus, apa saja di sini media yang Media ini dimaharkan Gus? Ini sebenarnya ya mahar, tapi ya harganya harga umum. Meskipun sudah di asma, harganya harga umum. Ini tuh kami kan ini betul nah. Enggak sama loh. Ini serban Gus. Itu serban. Serbannya tak karek warna hijau. Hijau lek ngono kuwi kan kanggone wong wedok. Oh, letak iki. Kan kan warna muslimat to itu. Letak. Kan muslimat kan warnanya kan seperti itu. Nah niki apa Gus? Kaos kok. Yang hitam habis, putih habis ya. Ya. Le. Le kasihan deh lu. Sama le. Iki anu ne pit pisang oh. Nah, pisang pita. Kados teng peta. Ya, dek, aman dek, aman dek. Nah, tuh. Ada dukun pisan samaan. Oh, apa? Mantap, boy. Nih, yang itu lucunya promosi pisang tuh. Langge, lah niki sampean adane dukun. Yang pertama kaos ya, Say. Yang kedua, yang pertama madu sik. Madu. Yang pertama madu dulu ya, Say. Ini ada madu hutan. Ini ada madu ternak. Harganya? Iki taruh. Pokoknya yang mau pesan ini di nomornya WA nih pinten, Gus? Kalau mau pesan online, Gus. 081 081 082 deh. 082 139 435 435 771. 771. Nah, iku Kang Bayu.
Terus anu nih Gus, niki damel sarana napa? Iya, obat lah. Obat napa mawon? Medis non medis pokoknya. Medis non medis. Iya. Carane ngombe. Bismillahirrahmanirrahim, sahadat ping 3 diombe. Siap. Saged penyakit napa mawon? Sing gak lara ya oleh ngombe ta? Sing penting oleh ae. Nah, iya, nambah maksud- vitalitas juga. Nah, toh. makanya ngono lho. Itu jelas ngene. Nggih, terus. Lah, obat itu tergantung sugestine manusianya masing-masing. Meskipun lantaran ngomong saronone apa? Madu. Kanker yo iso waras lek yakin karo madune. Lah, nanging ki sak temene kan ki ilmu media to ya. Sarana ya. Sarana. Sing mandi duduk madune, nanging yakinmu marang pangeran lantaran saka media iki mau sing dadekne yakin, sing dadekne waras. Sing damel pengobatan selain madu napa malih? Masih belum. Oh. Tapi sing jelas bakale ana. Bakal ana. Jamu-jamu bakale ana. Oke. Yang pertama madu, tapi jamu kudune ana kudune. Mergo wong Jawa. Oke, guys. Madu yang pertama. Yang kedua, Apa? dupo. Dupa. Nah. Dupo, dudu apa-apa. Dinggo nyedek sing maha kuwasa. Nah, Ana sing gede, ana sing spesial, ana sing yang spesial niku pripun? spesial kaya nggone sampean kae. Oh, Dadi aromane luwih kuat. oh iya. Jadi spesial niku yang pertama wasilahnya untuk membersihkan energi negatif, untuk spiritualitas, untuk menenangkan, mengurangi stres dan kecemasan, merangsang kreativitas, aromaterapi, melawan gejala depresi, sarana meditasi, media untuk memperlancar usaha. Kami Oh. kalau pesan nanti di situ. Sing apa? Tumpeng, kerucut Perbedaan dengan dupa ini? sama saja. Kalau ini kan nggak butuh tempat untuk apa? Enggak menancap. Menancap. Oke, siap. Nah, ini yang kerucut ya, guys. Ini yang kerucut. Oh, yang. Bawa mulai yang. Dirampok kayak. Terus minyak wangi nih kok, Gus. Wangi Kasturi. belum. Oh, belum. Tapi ya iki kasturi nanging urung produksi. Urung produksi. Nyoba. Oh, siap. Terus selain itu terus Ya serban kuwi. sorban. Nah, Serban iku pilihane warna hitam, putih, Hitam. hijau. putih, hijau. Nah, hijau sing iki hijau muslimat to iki. Heeh. Ana sing luwih tuwa ana. Oh, siap. Kalau ini perempuan muslimat. Nah, muslim. Siap. Terus monggo. Ada ini kayak ini ya. Kayak gelang, terus Tasbih. tasbih. Ini ada ya. Macam-macamnya wonten sing dari ini dari Pisang vida. pisang pita, Biji pisang pita. Dari genitri. Napa kok genitri niki, Gus? Hmm? Lah Apa? jarine kan itu buah Dewa Siwa. Ini sak temene ya mau simbolis wae lah. Terus yang ketiga nih ya, Ya, mau gelas. yes. Nah, niki. Oh, tenan. Sampun Agus. Wis, engko arepe menjual diriku ya ora payu. Wis tuwek. Lek keris-keris gak ono ah. Wah, tidak diperjualbelikan. Siap. Itu titipane uang mosok didol. Siap. Nggih, monggo. Ingkang badhe ngersakaken insyaallah untuk pembangunan pondok tahap 2. Pondok napa Gus namine? Wiwitaning Gumelar. Pondok Wiwitaning Gumelar. Nomornya tadi yang disebutkan sama Gus Andi. Oh, tenan. Atau langsung saja boleh datang ke sini sambil silaturahmi ke ngendi ki mau di sana. Kolak Wonorejo, Wonorejo. Ngadiluwih, Kediri. Kediri. Oh, tenan. Mantap. Ini kayaknya sudah pagi, guys. Kita mau ngelihat langsung lokasi yang mau untuk dibangun pondok dan
Insya Allah seperti apa tadi yang beliau sampaikan, semua dari hasil memahari sarana ini, semuanya untuk pembangunan pondok tahap kedua. Monggo diborong soal tenan, belanja sekaligus bersodakoh, soal tenanan. Mau ditutup Gus? Ya, Monggo. aku udah sini tutup. Iya. Nanti masih ke sana, yang di sini dulu. Ya, ya gini, kayak gini keadaane padepokan wiwitane gumelar. Lek pondoke kae ning jaba kae. Dan gini, karena ya memang ini istilahnya ya silaturahim. Jadi semoga apa yang sudah dikehendaki Allah kita dipertemukan di sini, entah itu offline dan online-nya, semoga membawa berkah. Dan apa yang menjadi hajat kita semua diijabah atas Amin. izin Allah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ya, cukup sekian dari saya. Sekiranya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas hasil dari penjualan ini untuk kemaslahatan pondok dan untuk pembangunan pondok. Karena di sini pondok gratis, tis, mulai dari makan, sabun, kitab, semuanya gratis pokoknya. Gratis tis. Arep mangan sak mbledose ora tak jatah, ning ngoleh. Wetenge kuat sampai mangan ping 10, monggo, los. Mriki gratis semua. Jadi, dan maaf, saya tidak pernah meminta sumbangan, saya tidak pernah mengajukan proposal, meskipun sudah terdaftar di Kemenkumham, saya tidak pernah memintanya, ya. Dan saya tidak boleh mengharapkan bantuan dari orang lain, tapi kalau ada yang ingin jariah, monggo, saya tidak menutup untuk orang bersedekah. Nah, tapi saya tidak boleh mengharapkan, cuma itu. Ya, cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.